Belasan karyawan terjebak di dalam lift gedung Pakuwon Tower Tebet, Jakarta Selatan. Petugas mengalami kesulitan ketika berusaha untuk mengevakuasi korban. Udara ada ya? Diduga mengalami gangguan sistem kelistrikan, belasan pegawai terjebak di dalam lift di gedung Pakuwon Tower Tebet, Jakarta Selatan pada Senin malam. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Tebet yang datang ke lokasi kejadian langsung bekerja. Ada 3 lift yang mengalami kerusakan sistem. Pada lift pertama, petugas berhasil mengevakuasi 6 karyawan. Namun pada proses penyelamatan kedua, petugas mengalami kesulitan karena lift tidak berhenti pada jalurnya. Karena sudah tidak bisa lagi terbuka, itu di lift H6 itu berhenti di pertengahan antara di lantai 6 dan di lantai 5. Jadi kita harus melakukan evakuasi dari lantai 6, membuka pintu lantai 6, kita turun melalui blank shaft-nya. Kita turun, evakuasi, itu berjumlah ada 3 orang. Dan yang terakhir itu ada di lantai 47 di lift H8. 1 orang korban. Nah, itu berhenti di tengah-tengah, kita membuka paksa pintunya karena sudah mendapat persetujuan dari pihak gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh korban hanya mengalami syok atas kejadian yang dialaminya. Di depan kita tadi. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Mario Dandi Satrio dilaporkan AG melalui kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya atas kasus pencabulan yang dilakukan Mario kepada AG. Itu merupakan ketiga kalinya kuasa hukum AG datang untuk membuat laporan polisi. Pada laporan ketiga ini, Polda Metro Jaya resmi menerima laporan polisi atas dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio. Untuk memperkuat laporan polisinya, tim kuasa hukum AG turut menyertakan 8 barang bukti yang 4 diantaranya telah diterima oleh penyidik. Dan ini sudah sepengetahuan anak AG juga. Enggak, gue cuma nanyain beberapa pertanyaan kata-kata doang, santuy apa artinya gitu. Itu terlapornya sendiri untuk kasus ini siapa aja? Terlapornya hanya MDS karena ini pelakunya adalah orang dewasa dan untuk pihak lain kami belum melihat ada unsur pidananya di situ. Pasalnya itu 76D, junto pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemirsa, pada Minggu malam, seorang remaja putri menjadi korban penculikan oleh kelompok pemuda di kota Bandung, Jawa Barat. Dan pelaku diduga mantan kekasih korban. Seorang remaja cantik menjadi korban penculikan oleh sekelompok pemuda di kawasan Jalan Kawaluyaan, kota Bandung pada Minggu malam. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pria memaksa korban untuk naik ke atas motor bersama pelaku sambil menodongkan senjata tajam ke badan korban. Diduga 1 dari 3 pelaku penculikan adalah mantan kekasih dari korban. Mau pulang, nggak ada tumpangan atau nggak ada yang bisa nganter, jadi minta tolong ke temennya, saudaranya namanya Sandi. Sandi itu kayak itu serok ke Sandi dan Sandi itu nggak tahu kalau latar belakang Rizky itu kayak gimana. Nah, teman saya udah mau pulang, Rizkynya ternyata Sandi tuh nggak tahu apa latar belakangnya, kasih ke Rizky soalnya dia nggak bisa ngejemput Kay atau nganterin pulang Kay. Nah, akhirnya tanpa sepengetahuan kita yang ada di rumah, Rizky yang datang. Habis Rizky datang, dia nunggu waktu yang tepat pada pukul jam 10 lebih 10, dia baru masuk ke rumah. Dia kayak blah tepuk tangan ke teman saya yang depan, dan di luar rumah baru ke saya.
itu dia nuduh saya atau saya itu cowoknya atau selingkuhannya apa gimana, padahal itu tuh udah Rizky itu udah menjadi mantannya Kay. Nah dari situ saya baju ditarik, semua ditarik, ditanya si cowok si Kay gini-gini pakai baju Sunda, bilang bukan udah minta ampun, baru dia ngeluarin peso sama Kay ditahan, bukan katanya bukan. Pas sudah bukan, Kayaknya langsung dijemput, ditarik keluar, langsung temennya yang itu temannya di luar, putar balik motor, balikin motor, satu motor bertiga, Kayaknya di tengah, temannya depan, jadi satu motor bertiga. Sempat ada ancaman nggak kak? Sempat ancaman sebelum pas sama kayak itu, kayak nggak mau nurutin Rizky, bilangnya ngancam ngebunuh kayak gitu. Terus itu si pelaku bawa senjata tajam atau apa sih? Senjata tajam, peso, temannya juga bawa tapi kurang jelas. Sementara itu orang tua korban yang mendapatkan laporan tersebut langsung melaporkan peristiwa penculikan tersebut ke Polsek setempat. Bu, itu sebelum kejadian pamit dulu ke ibu mau kemana atau gimana? Enggak, memang mau main aja, nggak ada. Kalau terakhir komunikasi bu sama anak ibu? Kemarin sore. Ya, sore sampai malam ada komunikasi sekitar sebelum jam 10. Tapi intinya sudah melapor ya ke Polsek satu. Itu infonya mantan pacarnya. Kenal nggak? Kenal. Iya, cuman kan memang sebelumnya tak aku nggak ada apa-apa. Jadi kaget langsung ada kejadian itu. Bu, laporan ke Polsek kapan? Laporan ke polisi? Hari ini langsung lapor. Tadi polisi sudah ke sini polisi. Udah, tadi banyak banget di sini. Sekarang udah lagi pencar ke beberapa titik. Lagi penyelidikan berarti ya. Kepada polisi, orang tua korban berharap kasus tersebut segera terungkap dan para pelaku segera ditangkap. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan.